Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Ramadan atau Wisnu Bangladan. Saya dari kelas 91. Perkenalkan, nama saya Pangeran Bagus Suntaro. Saya berasal dari kelas 91. Kali ini kami membawakan cerita tentang tragedi berdarah. Ini berasal dari keluarga Wawa kita yang bernama Wawa. Jadi si Wawa ini mempunyai kakek yang bernama Adi dan Sari. Mereka sepasang suami istri yang memiliki anak lagi yang bernama Dina dan Bayu. Nah, si Dina ini, Wak, dia ibunya si Wawa kita yang bernama Wawa. Nah, jadi kan si Adin ini di desanya dia menjadi kepala desa, Wak. Jadi kalau uang dia sudah terkumpul lumayan banyak, dia ingin membeli tanah, Wak, sekalian lah dibangun rumahnya tuh kan. Jadi kan kalau membangun rumah tuh kan waktunya lama. Jadi dia ngontrak dulu, Wak, di sebuah kontrakan yang bekas restoran, Wak. Bayang nggak tuh kira-kira kayak mana, Wak? Pasti agak serem sedikit kan. Serem banget sih. Nah, selama ngontrak di sana, Wak, mereka ini normal-normal saja, Wak, sampai 2 hari 2 malam. Nah, di malam ketiganya, Wak, adalah hal-hal yang kayak mengganggu gitu, Wak, kayak horor gitu, Wak, sedikit, Wak. Hal yang pertama dirasain tuh, Wak, jadi, Wak, gangguannya itu adalah kayak ada gonggongan anjing gitu, Wak, di depan rumah mereka, Wak. Awalnya sih Sari cuek-cuek aja, Wak, kayak nggak peduli, mungkin anjing tetangganya atau apalah, Wak. Tapi, Wak, makin lama, Wak, makin dibiarin, Wak, anjing ini makin menggonggong, Wak. Kayak anjing ini seolah-olah gelisah gitu, Wak. Jadi, Wak, di suatu malam, Wak, pernah, Wak, kejadian, Wak, si anjing ini kayak menyakar-nyakar jendela rumah gitu, Wak. Si Sari langsung, apa nih? Ini anjing-anjing siapa sih? Ngapain mereka kesini? Bolak-balik waktu ke survei kesini nengok rumah, nggak pernah ada anjing lah. Nah, karena takut, Wak, Sari langsung manggil lah suaminya. Bang, di kamar, Bang. Sini, Bang, di depan ada banyak kali anjing macam mau masuk ke rumah kita. Udahlah, itu paling cuma anjing punya tetangga, kata suaminya. Udah biarin aja, nanti juga pergi sendiri, kata si Adil. Di situ Sari sempat terlagu, Wak. Tapi karena suaminya kelihatan tenang-tenang saja, akhirnya udah dia milih masuk ke kamar. Meskipun hatinya masih was-was nih, Sari ngebiarin anjing-anjing itu terus menggonggong sampai rumah. Sampai suara anjing-anjing ini hilang dengan sendirinya, Wak. Masih terganggu banget sih. Iya, Wak. Namun setelah anjing itu pergi, nggak ada lagi kejadian aneh di malam itu, dan mereka bisa tidur lagi. Cuman aneh aja, Wak, tengah malam tiba-tiba ada anjing macam mau masuk rumah gitu, Wak. Pastilah. Macam ada yang mereka kejar di dalam rumah itu. Udah, besok paginya Sari sama Adin beraktivitas kayak biasanya, Wak. Adin berangkat kerja, sementara Sari ngurusi kedua anaknya. Tapi pas masuk maghrib, kejadian kemarin terulang lagi. 5 anjing kemarin datang lagi ke kontrakannya. Si Sari ngegonggong lagi dan juga nyakar-nyakar jendela rumahnya si Adin. Si Sari ini itu seolah-olah ada sesuatu yang mereka kejar di dalam rumah. Cuman kali ini Sari nggak begitu kaget kayak kemarin. Dia cuma mikir, Wak, kali ini Sari nggak begitu kaget kayak kemarin. Dia cuma mikir, paling habis ini mereka hilang sendiri kok, kayak habis kemarin tuh. Betul, Wak. Sekitar habis Isya, suara gonggongan itu pelan-pelan hilang dan situasi rumah pun kembali tenang. Rumah pun kembali tenang seperti biasanya. Tapi ternyata kejadian itu bukan cuma datang sekali 2 kali aja, Wak. Selama selalu datang ke rumah kontrakannya, Sari dan si anjing-anjing itu menyakar-nyakar jendela rumah kayak sebelumnya. Dan karena kejadian itu terus berulang, lama-lama Sari mulai terbiasa, Wak.
Dan dia udah nggak khawatir lagi. Toh anjingnya juga bakal pergi sendiri kok. Nah, saat Sari udah mulai terbiasa sama suara gongongan anjing ini, gangguan lain justru mulai muncul, Wak. Hampir tiap malam sampai menjelang subuh, Sari selalu mendengar suara gedebuk dari plafon rumahnya. Wih, bayang serem cok. Iya, serem banget tuh pasti. Awalnya Sari pikir itu suara tikus ya kan, soalnya kan mirip ya kan kayak tikus gitu. Ya, terus, Tapi makin didengari, Wak, suara itu tuh makin berisik, seolah-olah ada banyak kali orang yang mondar-mandir di atas apa ini ya. Dan gedebuk itu juga bukan yang biasa, lumayan keras, sampai hari itu ngerasa macam mau jebol itu plafon. Bayangin aja, kayak mau jebol boy. sih. Saking kuatnya getaran, Wak, Sari ngebatin kalau tikus nggak mungkin lah bunyi sekencang ini. Pasti. Lagi pula agak aneh juga kalau tikus bunyi hanya di jam-jam tertentu. Kan dari tengah malam sampai subuh kan, siang nggak ada. Nah di sini Sari mulai nggak tenang lagi, Wak. Sebelum hilang rasa takutnya karena suara plafon itu, Wak, suatu waktu Sari malah dengar cerita horor dari Pak Joko. Pak Joko, si tukang rumput yang bantu beresin halaman rumah mereka. Rumah kontrakan bekas restoran ini, kata Pak Joko, pernah pada suatu hari, suatu malam dia datang ke rumah Sari untuk mengambil upah yang belum dibayar sama Adin. Apa tuh, Wak? Uang gajian. Wah. Lanjut, Wak. Pak Joko kan langsung pamitan tuh karena setelah mendapatkan upah dari Pak Adin kan. Tapi pas ngelewati pohon di halaman depan kontrakan rumah si Sari ini, Wak, Pak Joko kaget ketika dia melihat ada kepala-kepala yang nongol, Wak. Anjir, nggak kebayang serem cok. Bukan ngintip gini ya, nongol kayak nongol gitu, Wak. Anjir, aduh. Di antara dahan pohon, Wak. Dan setelah diperhatikan lagi, Wak, kepala itu ternyata nyambung, Wak. Nyambung sama tubuh tinggi besar dan juga hitam yang berdiri di balik pohon itu, Wak. Aduh, anjir. Apa tuh, cok? Tak tahu lah, Wak, entah lagu gundurwo tahu apa, Wak, nggak tahu, Wak. Jadi kepalanya macam nyangkut kayak gimana gitu, Wak, kayak bingung juga menjelaskannya, Wak. Pak Joko gini, kata Pak Joko kan, badan Pak Joko tuh langsung kayak kaku di situ, nggak bisa digerakin. Dia langsung berdoa dalam hati karena mungkin karena ngerasa takut gitu ya kan, Wak. Pasti serem banget tuh, langsung cok. refleks gitu ya kan, Wak. Pasti, cok. Dia pun menutup mata, dia intip lagi masih ada apa enggak di sini ya. Momennya agak kocak sih bagiku. Kenapa itu? Ya karena ngintip-ngintip. Lah iya. Lalu Namanya pun, penasaran. lalu pun dia membaca doa lagi, Wak. Baca doa lagi, berulang-ulang kali. Barulah setelah badannya bisa bergerak, langsung dia lari, Wak. Itulah dia lari kenceng-kencengnya, Wak. Dia kabur meninggali rumah itu, Wak, karena saking ketakutannya, Wak. Nah, dengar cerita itu makin ketakutan lagi lah si Sari. Bayangkan, sosok hitam yang dilihat Pak Joko tadi langsung bikin pikiran si Sari nggak tenang, Wak. Tapi di sisi lain juga, Sari mencoba menenangkan diri. Dia kayak udahlah, selama bukan aku yang dilihatin, mungkin nggak apa-apa, mungkin gitu yang ada di sisi. Jadi ini terornya terus-terusan ya, Pak? Nanti denger dulu, Pak. Aku juga cuma sementara kok di sini, jawab si Sari. Mungkin yang ada di isi hati Sari mungkin ya. Nanti kalau rumahku sudah jadi, aku nggak akan di rumah ini lagi. Itulah kata si Sari kira-kira, atau dia ngomong di dalam hati lah ya kan. Tapi meski sudah berusaha santai nih, Wak, cerita Pak Joko tentang sosok di pohon itu terus mengganggu isi pikiran Sari, Wak. Setiap kali dia nyapu halaman nih, Wak, dia ngerasa kayak, ada nggak ya? Siapa tahu ada tiba-tiba kan dari belakang, kan ngeri kan, Wak. Serem banget sih, cok. Ada macam ngerasa ada yang ngawasi dia dari balik pohon gitu, Wak. Kejadian mistis yang selama ini cuma dia dengar dari orang lain, Wak. Dari Pak Joko, Wak, dia alami sendiri. Sari alamin lagi, Wak.
ceritanya hari itu Sari ini baru aja pulang jemput Dina sama Bayu dari sekolah. Nah, pas mau masuk rumah, tiba-tiba Sari nengok ada anjing, Wak. Besar lagi, Wak, warna hitam, lagi duduk di bawah meja makannya. Ngapain anjir? Nggak tahu. Kok ada anjing nih? Kata Sari. Anjing siapa? Kok bisa masuk dalam rumah? Jawab Sari dengan panik, Wak. Semua pintu dikunci, Wak. Rumah tuh kosong. Kok tiba-tiba ada anjing? Karena takut digigit sama si anjing, Wak. Si Sari langsung narik kayu tuh untuk ngusir si anjing. Untuk menyelamatkan diri ya? Iya dong. Nah, pas Sari udah nemu kayunya, Wak, anjing tuh langsung lari-lari ke area dapur, Wak. Area ruang makan gitulah ya bisa dibilang ya kan. Sama dapur terpisah, Wak. Memang pergi dia ke dapur, tapi anehnya begitu Sari ngejar ke dapur, anjing itu hilang, Wak. Wah, Tahu lagi lah, Wak. kok bisa hilang ya? Mistis banget sih. Entah itu anjing betulan, entah anjing jadi-jadian nggak tahu, Wak. Pasti anjing jadi-jadian. Hilang, Wak, sekejap mata, Wak, hilang. Itu semua pintu kecuali pintu depan itu udah ditutup sama si Sari. Gak ada satu pun celah buat anjing itu bisa keluar, tapi hilang tiba-tiba. Ih, apa tuh ya? Tanya sama Dina sama si Bayu. Kan ada anjing keluar. Gak ada, Bu, kata si Dina sama si Bayu lah ya kan. Gak ada, anak udahlah ketakutan. Kamu tapi lihat anjing itu kan? Lihat, Bu, jawab Dina atau Sari lah mungkin. Lalu mereka ngecek lah sama-sama ya kan. Mereka tuh ngecek masih ada atau enggak itu si anjing. Atau mungkin hanya halusinasi mungkin ya kan. Kan bisa jadi mungkin. Habis itu, Wak, kejadian itu peristiwa mistis mulai muncul secara beruntunan, Wak. Makin banyak lagi, Wak, dan kali ini bukan cuma Sari aja yang ngalami, Wak. Sahabat, tapi juga beberapa saudara-saudara yang kebetulan lagi mampir ke kontrakannya, Wak. Nah, benteng cerita ya, Wak. Saudara jauh Sari yang namanya Maida. Nah, malam itu tuh dia nginep di kontrakannya Sari, Wak. Tidurlah dia di kamar depan yang jarang ditempati. Sebenarnya itu kamar Dina sama Bayu, tapi mereka menolak tidur di situ karena hawanya katanya mistis, Pak. Wow. Akhirnya mereka tidur berempat lah itu di kamar nomor 2. Nah, malam itu sebenarnya ngobrol sama Sari dan orang rumah. Maida masuklah kamar nih depan buat istirahat. Nah, pas dia udah rebahan, dia macam gelisah gitu loh, Wak. Macam susah tidur. Akhirnya Maida tidur miring lah kan. Gitu matanya ngarah ke sisi bawah ranjangnya dong, Wak. Terus, nah di situ, Wak, tiba-tiba Maida terkejut dengan astagfirullahaladzim, ada kepala. Wow. Kepala, Wak, bayangi, Wak, kepala muncul dari bawah ranjang, Wak. Menggelinding keluar dari bawah. Wak, bayangi aja, Wak. Wak lagi tidur, Wak. Nengok bawa ranjang, Wak, ada kepala menggelinding, Wak. Enggak mukanya gimana-gimana, tapi kepala almarhum kakaknya Maida itu, Wak, yang sudah meninggal. Bayangkan, Wak, sama kalian. Kakak mau kabur tiba-tiba. Kepala itu macam menggelinding dekat tuh loh, Wak. Waktu dia itu senyum, Wak, bayangin aja, Wak, ada kepala, Wak, senyum, Wak. Tanpa badan pula tuh ya kan? Iya, Wak. Bayang sih. Dia memamerkan gigi palsu warna silver yang persis kayak gigi almarhum kakeknya, Wak. Serem banget, Cok. Kakaknya gitu. Langsung teriaklah Maida kan. Barulah sosok tuh hilang, Wak, dari penglihatannya. Nah, suara teriakan Maida ini langsung bikin si Sari dan si Adin yang tidur di kamar 2 kebangun. Buru-buru lah nih mereka nih, Wak, nyamperin si Maida. Mak, kena apa? Jawab orang itu. Hah? Dengan napas yang ngos-ngosan nih, Wak, si Maida pun menjelaskan yang barusan tadi terjadi.
si Maida menjelaskan begini Wak. Nah, barusan tuh aku nengok ada kepala yang muncul dari bawah ranjang ini, kata Maida. Kepala almarhum kakak. Apa itu? Apa itu? Sok dewa Wak. Dengar itu Sari sama suaminya pun langsung kaget Wak. Langsung kayak pandang-pandangan gitu Wak. Kayak langsung terkejut. Apa nih bang? Takut juga mereka akhirnya Wak. Mereka buru-buru nenangin si Maida Wak. Udah mak udah. Nggak apa-apa sekarang. Mak tidur aja sama kami di kamar belakang, kata mereka. Iya, ya udah aku nggak mau lagi tidur di sini. Ayo akhirnya udahlah malam itu ya kan Wak. Malam itu mereka berkobok berlima Wak, tidur berlima. Sari, Adin, Dina, Bayu, Maida. Sempit dong. Tidur di sana, kumpul semua di kamar belakang. Nah Wak, jadi Wak, setelah kejadian malam itu Wak, si Maida pun pulang Wak. Keesokan harinya Wak, rasa kelam pun terungkap Wak. Adin akhirnya memanggil seorang orang pintar bernama Ateh. Setelah semalam bersemedi di kamar depan, Ateh menjelaskan bahwa rumah bekas restoran itu Wak dihuni banyak makhluk halus Wak. Anjir, pantas aja banyak teror ya. Bayang Wak. Kayak gitu apa betul Wak tinggal situ. Mungkin dah, gak mau lah. Amit. Ateh menjelaskan bahwa rumah bekas restoran itu dihuni banyak makhluk halus. Yang paling kuat adalah satu keluarga asal Timur Tengah dengan 2 anak kecil Wak. Mereka ini Wak, mereka dulu mati tragis Wak, dibunuh dan dimutilasi Wak. Wah, kejam banget Wak. Tenang, banget sih. Terus mereka terjebak di sana dan tak suka rumah itu ditempati oleh manusia Wak. Mendengar penjelasan itu Wak, Adin memutuskan pindah kontrakan. Meski rumah barunya belum selesai, sejak pindah mereka tak pernah lagi diganggu oleh dia Wak. Oleh makhluk tersebut lah Wak, ya kan Wak. Oke Wak, sekian cerita dari saya Ustadz Indi Ramadan atau bisa dipanggil Adan. Dan sekian dari saya Pangeran Bagus Suntaro, dan ini kisah kami yang kami ceritakan dari Wawa kita yang bernama Wawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.